Shevchenko bahagia lihat AC Milan bisa rebut Scudetto lagi. Andriy Shevchenko berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh AC Milan kepada negaranya Ukraina di saat krisis akibat konflik menghadapi Rusia. Sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 2021 lalu, AC Milan melalui badan amalnya telah menggalang dana untuk membantu Ukraina. Sudah banyak bantuan yang disodorkan oleh Milan kepada kampung halaman Andriy Shevchenko, dan Sheva sangat berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh mantan klubnya itu. Hal itu disampaikan oleh Sheva dalam wawancara eksklusif bersama Milan TV. Saya ingin berterima kasih kepada Milan Foundation atas dukungan yang telah diberikan dalam membantu Ukraina di masa perang ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh supporter Milan yang telah berpartisipasi dalam memberikan donasi. Ini merupakan proyek yang luar biasa dari kota Milan untuk membantu para pengungsi Ukraina. Semua ini bisa terjadi berkat Milan Foundation dan supporter Milan yang telah berpartisipasi. Semua komponen di olahraga ini telah memberikan respons yang baik, tidak cuma melalui kata-kata tetapi dengan bantuan langsung. Kemudian Shevchenko mengaku sangat bahagia melihat Rossoneri akhirnya mampu menjadi jawara Serie A kembali pada musim lalu. Saya sangat bahagia melihat Milan mampu merengkuh titel Scudetto lagi setelah puasa selama bertahun-tahun. Menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa melihat banyak fans Milan yang merayakan kesuksesan tersebut. Tutup dari Sheva yang satu kali memenangkan Scudetto bersama Milan di musim 2003-2004. Ante Rebic ditargetkan fit saat AC Milan bertandang ke markas Empoli. Ante Rebic terhitung sudah 1 bulan tak bermain menyusul masalah hernia yang dideritanya. Namun pemain asal Kroasia itu diperkirakan sudah fit pada akhir September ini dan bisa dimainkan saat AC Milan bertandang ke markas Empoli di tanggal 2 Oktober. Pada Serie A musim ini, Ante Rebic sesungguhnya bisa mengawali musim dengan baik setelah sukses mencetak 2 gol di kemenangan 4-2 AC Milan atas Udinese di bulan Agustus lalu. Namun, setelah pertandingan tersebut, pemain berusia 29 tahun itu mengalami problem hernia kecil dan mau tak mau, ia harus melewatkan seluruh laga bersama Rossoneri di bulan September. Untungnya kondisi Rebic saat ini sudah mulai membaik dan menurut laporan terbaru dari Tuttosport, tim medis Milan optimis sang pemain bisa merumput lagi dalam waktu dekat. Kalau tak ada aral melintang dan proses penyembuhan hernia Rebic berlangsung lancar, maka sang pemain diprediksi akan comeback pada bulan Oktober besok ketika AC Milan menyambangi markas Empoli di Giornata ke-8 Serie A. Kembalinya Rebic jelas sangat diperlukan oleh manajer Stefano Pioli, sebab selama sang pemain absen, Pioli jadi kekurangan sosok winger mumpuni untuk menghuni sektor penyerang sayap Milan. Saat Rafael Leao absen akibat skorsing 1 laga pekan lalu, Milan tak bisa menurunkan Rebic dan pada akhirnya harus kalah 1-2 dari Napoli. Rafael Leao ungkap pentingnya peran Ibrahimovic dalam performa gemilangnya di Milan. Rafael Leao mengenang kembali kedatangannya di Milan, bagaimana dia berubah sejak saat itu dan hubungan spesialnya dengan Ibrahimovic. Penyerang Portugal itu bergabung dengan Rossoneri pada Agustus 2019 dari Lille dalam kesepakatan senilai sekitar 29,5 juta euro. Leao berkembang menjadi pemain yang sangat kuat di Italia dan tahun lalu menjadi MVP Serie A. Dengan kurang dari 2 tahun tersisa di kontraknya, Rossoneri ingin mengikatnya dengan kontrak baru, tetapi Chelsea dan Manchester City terlihat tertarik untuk merekrutnya. Berbicara kepada majalah Outpump, Rafael Leao pertama kali membahas beberapa kesulitan awal yang ia hadapi setelah kedatangannya di Milan pada 2019 silam. 2 tahun pertama di Milan sulit. Saya datang dari Prancis, di mana semuanya lebih kecil dan hidup sangat berbeda. Ketika Anda tiba di Milan, Anda tahu bahwa Anda harus menjadi seorang pemenang, bahwa banyak legenda mengenakan seragam yang sama dengan Anda, memenangkan begitu banyak trofi. Anda merasakannya dan Anda harus menjalaninya. Setelah proses transisi, saya menjadi orang yang berbeda dan pemain yang berbeda. Dia mengomentari bantuan yang ia terima dan hubungannya dengan Ibrahimovic. Dalam periode ini keluarga saya, pelatih Pioli dan Ibra,
yang selalu dekat dengan saya setiap hari, sangat penting. Zlatan adalah contoh. Dia mengajari saya pentingnya bertanya, selalu fokus, bahkan di luar lapangan. Kami berbicara kapanpun kami bisa, bukan sebagai profesional atau kolega, tetapi sebagai pria. Lalu Leo berbicara tentang tujuan dan keinginannya untuk masa depan. Sekarang saya ingin memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya ingin menjadi pahlawan dan pantas mendapatkan tempat saya di starting 11 tim nasional Portugal. Jika kemudian ada peluang untuk juara, ya, itu akan sangat menyenangkan. Tutup dari Rafael Leao. Saat ini AC Milan dan Leo sedang dalam proses pembaruan kontrak, meski sulit, terutama setelah munculnya minat dari tim Liga Inggris. Kabar terbaru mengatakan jika ex pemain Sporting itu cenderung lebih suka bertahan di Milan. Takjub dengan laga AC Milan melawan Napoli, Arrigo Sacchi ungkapkan, sudah mirip dengan Liga Inggris. Pelatih legendaris asal Italia, Arrigo Sacchi, belak-belakan mengungkapkan jika laga Liga Italia Serie A antara AC Milan melawan Napoli mirip dengan gaya permainan klub Liga Inggris. AC Milan melakoni Giornata ke-7 Liga Italia 2022-2023 dengan kedatangan tim tamu Napoli di San Siro pada hari Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang, AC Milan justru harus mengakui keunggulan skuad asuhan Luciano Spalletti dengan skor 1-2. Meski demikian, menurut Arrigo Sacchi, kedua tim menampilkan permainan berkelas dengan menyuguhkan pertandingan intensitas tinggi. Bahkan, Arrigo Sacchi sampai berkata jika dirinya rela untuk menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton pertandingan sekelas AC Milan melawan Napoli. Sayang sekali wasit memberi peluit akhir. Saya akan berada di depan televisi selama berjam-jam. Sebab pemain kedua tim dan juga wasit sangat bagus. Dia terkesan memaksa tetapi dia membiarkan dirinya bermain, kata Arrigo Sacchi dikutip dari Sempre Milan. Bagi saya, itu tampak seperti gaya permainan Liga Inggris. Ada beberapa pertandingan dengan level ini di Italia dan dalam periode yang sangat sulit untuk sepak bola Italia. Penting untuk memiliki ini. Mantan pelatih AC Milan itu juga beranggapan jika sisi menarik dari pertandingan tersebut terletak pada cepatnya permainan. Kecepatannya, sebuah kecepatan hiruk-pikuk, terutama di babak kedua. Milan menyerang dan Napoli langsung membalasnya. Kita harus memberi selamat kepada Pioli dan Spalletti. Tim mereka percaya pada apa yang mereka lakukan dan ini adalah jasa mereka membuat mereka memimpin. Pungkas dari Arrigo Sacchi. Psiko pemain Monza Angel Di Maria resmi absen lawan AC Milan. Angel Di Maria telah menerima larangan 2 pertandingan karena melakukan pelanggaran keras kepada pemain Monza. Jadi ia tak akan tersedia saat Juventus menghadapi AC Milan. Di Maria mendapat kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran keras, menyingkut tulang rusuk bek Monza Armando Izzo saat kalah 1-0. Seperti yang diharapkan, ini lebih dari sekedar skorsing 1 pertandingan. Jadi larangan 2 pertandingan yang berarti dia akan melewatkan pertandingan Juventus melawan Bologna dan AC Milan. AC Milan juga didenda 15.000 euro untuk fans mereka yang membuat nyanyian diskriminasi teritorial terhadap Napoli. Serie A terlihat sangat panas karena hampir semua tim memiliki kekuatan yang seimbang. Tak heran jika pada akhirnya ada luapan emosi yang tak tertahankan sehingga berujung pada sanksi disiplin Liga Serie A.